Selamat datang di Explainer kali ini. Langsung saja kita bahas sebuah topik yang sangat menarik dan jujur saja agak bikin merinding. Pernah nggak sih Anda menyadari betapa bahayanya kebiasaan kita menggantungkan seluruh harga diri pada sebuah karir? Seringkali kita terjebak dalam ilusi bahwa kesuksesan di tempat kerja adalah satu-satunya tolok ukur dari siapa diri kita sebenarnya. Nah, hari ini kita akan membedah fenomena psikologis ini lewat pandangan Arthur Brooks dan melihat kenapa mengikat identitas murni pada pekerjaan itu ibarat bom waktu bagi keseimbangan hidup kita. Coba deh, jawab pertanyaan yang sangat sederhana tapi mendalam ini. Siapa Anda? Kalau jawaban otomatis yang langsung muncul di kepala Anda adalah jabatan pekerjaan Anda, nah kita perlu sedikit waspada nih. Kenapa? Karena itu sebenarnya adalah sebuah jebakan psikologis. Arthur Brooks bahkan mencontohkan dirinya sendiri. Dulu, ketika ditanya siapa dia, respons refleksnya adalah saya profesor di Harvard Business School. Tentu itu pencapaian yang luar biasa keren, tapi menjadikan gelar tersebut sebagai inti dari eksistensi Anda, itu masalah besar. Kenapa kita merasa harus memvalidasi nilai diri kita cuma lewat sebuah kartu nama? Coba kita lihat perbandingan ini. Di satu sisi, ada identitas sehat yang berakar pada hubungan antar manusia, seperti menjadi seorang ayah, kakek, atau suami. Di sisi lain, ada identitas yang 100% didefinisikan oleh karir, seperti pebisnis sukses atau profesor ternama. Ketika Anda mereduksi diri Anda menjadi sekedar versi kardus dua dimensi yang cuma peduli soal urusan kerja, Anda secara nggak langsung membuang koneksi manusiawi yang paling berharga dalam hidup. Dan yang paling parah, identitas profesional semacam ini hampir selalu dibangun di atas satu fondasi yang sangat rapuh, rasa takut gagal. Omong-omong soal rasa takut, ada satu data yang benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Tahukah Anda, kalau hanya sekitar 20% dari populasi kita yang secara aktual merasa takut pada kematian fisik? Yap, cuma 20%. Tapi anehnya, coba lihat para profesional berkinerja tinggi. Orang-orang yang sukses luar biasa di bidangnya. Mereka ini justru mati-matian takut pada kegagalan di tempat kerja. Mereka mungkin nggak terlalu mikirin soal ajal, tapi ngebayangin karir mereka merosot, wah, itu mimpi buruk terbesar mereka. Terus kenapa sih ketakutan soal karir ini bisa sebegitu intensnya? Arthur Brooks merangkumnya dengan sangat tajam. Intinya begini, ketika seluruh keberadaan, energi, dan kebanggaan Anda sudah terbungkus rapat oleh keharusan untuk tampil sempurna di kantor, maka setiap ancaman terhadap status itu akan terasa sangat personal. Kehilangan jabatan itu memicu teror eksistensial yang persis sama rasanya dengan kematian itu sendiri. Karena di alam bawah sadar Anda, kalau Anda bukan lagi seorang manajer, direktur, atau si ahli, lalu Anda ini siapa? Kematian identitas profesional itu terasa persis seperti kematian diri Anda sendiri. Jadi, gimana dong cara kita menyembuhkan kecemasan modern yang melumpuhkan ini? Percaya atau tidak, kita bisa belajar dari sebuah tradisi kuno. Di biara-biara di Thailand, Vietnam, dan Sri Lanka, ada sebuah praktik yang disebut Maranasati atau meditasi kematian. Para biksu di sana secara rutin mengekspos diri mereka dengan kenyataan soal mortalitas mereka sendiri, bahkan membayangkan tubuh yang membusuk. Tujuannya sama sekali bukan buat jadi depresi atau murung loh. Justru sebaliknya, dengan menerima fakta bahwa kematian itu pasti datang, mereka bisa melampaui rasa takut itu dan akhirnya benar-benar hadir dan hidup sepenuhnya hari ini. Nah, sekarang bagian yang paling seru. Gimana caranya kita mengambil praktik kuno yang kedengarannya agak seram tadi, lalu mengadaptasinya menjadi semacam terapi paparan yang sangat menyehatkan buat karir kita? Tenang, kita nggak akan pakai visual yang aneh-aneh kok. Kita hanya akan melakukan sebuah simulasi mental soal kematian identitas profesional kita di ruang rapat. Ini ibaratnya latihan khusus buat Anda yang diam-diam sering dihantui ketakutan bakal kehilangan panggung di tempat kerja. Mari kita mulai paruh pertama dari simulasi mental kita. Kita sebut ini fase penurunan. Bayangkan langkah pertama. Anda mulai sadar kalau insting dan pengambilan keputusan Anda udah nggak setajam dulu. Lalu langkah kedua, rekan-rekan kerja mulai bisik-bisik, si bos udah mulai melambat ya. Langkah ketiga, jajaran manajemen diam-diam mulai rapat bahas siapa yang bakal gantiin Anda. Dan di langkah keempat, Anda tahu persis di dalam hati, masa keemasan Anda memang sudah hampir habis. Menyakitkan? Pasti, tapi coba rasakan perlahan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menantang ego kita. Dampak lanjutan. Bayangkan skenario terburuknya. Anda akhirnya dipaksa pensiun. Terus, orang-orang di kantor cuma ingat Anda dari cerita hari terakhir Anda beres-beres meja. Beberapa bulan berlalu, staf baru masuk dan mereka sama sekali nggak tahu Anda itu siapa. Lalu Anda pindah rumah dan tetangga baru Anda, cuma ngelihat Anda sebagai bapak-bapak atau ibu-ibu pensiunan biasa. Nggak ada yang peduli dulu Anda direktur apa. Sampai akhirnya, Anda hidup damai, sibuk dengan hobi baru, dan saking asyiknya, Anda bahkan udah nggak pernah pikirin lagi pekerjaan lama Anda itu.
Iya, saya tahu ngebayangin semula itu rasanya memang nggak nyaman buat ego kita. Tapi Brooks sangat menyarankan agar kita dengan sengaja melakukan simulasi penurunan karir ini di kepala kita. Coba luangkan waktu 2 menit saja untuk merenungkan setiap langkah tadi. Lakukan setiap hari selama 3 minggu berturut-turut. Hasilnya, Anda akan bertransformasi. Anda berhasil melampaui rasa cemas itu karena Anda sudah mengalami skenario terburuknya secara mental. Anda jadi sadar, oh ternyata ini bukan akhir dunia. Ini cuma siklus hidup yang super normal. Karena pada akhirnya kita semua harus sampai pada kesimpulan mutlak ini. Seperti yang dibilang Brooks dengan gayanya yang santai, pesta ini bakalan selesai kawan. Kesuksesan, kekuasaan, jabatan, itu semua nggak ada yang bertahan selamanya. Memaksa diri untuk percaya bahwa kita akan selalu ada di puncak, itu cuma resep pasti buat stres berkepanjangan. Menerima realitas bahwa masa-masa itu akan berlalu adalah satu-satunya jalan keluar supaya kita nggak lumpuh oleh rasa takut. Jadi tujuannya di sini bukan untuk pasrah dan jadi nggak semangat kerja ya. Justru ini tentang menemukan kedamaian profesional. Gimana caranya? Pertama, berserah dan terimalah bahwa suatu hari nanti lintasan karir Anda yang sekarang ini pasti akan berakhir. Kedua, berhentilah terpaku pada satu jabatan dan mulailah melihat hidup Anda ini sebagai sebuah proyek seru yang terus berevolusi. Ketiga, sadari kalau seiring berjalannya waktu, minat dan kemampuan Anda juga pasti berubah. Dan terakhir, jadilah proaktif. Jangan cuma nunggu pensiun, tapi sengaja ciptakan masa-masa indah dan petualangan baru di fase hidup Anda berikutnya. Pada akhirnya, memutus hubungan antara harga diri dan jabatan pekerjaan akan memberikan Anda ruang yang sangat lega untuk bernafas. Dan ini menyisakan satu pertanyaan pamungkas dari explainer kita kali ini yang wajib Anda renungkan malam ini. Siapa Anda ketika pesta itu sudah benar-benar berakhir? Saat kartu nama sudah nggak laku, saat tepuk tangan memudar, nilai apa dan cinta seperti apa yang masih Anda miliki? Yuk mulai bangun identitas sejati itu dari sekarang. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.